kalau tidak ada, saya juga ingin memberikan kesaksian sedikit mengenai tadi yang Bapak Pendeta katakan, mungkin Anda dengarkan atau perhatikan. Jadi saya mengerti bahwa jemaat kita ini memang khususnya bagian pendua selalu mendoakan jemaat ini. Ada waktunya, kalau yang saya perhatikan atau yang saya ikuti dari setiap hari Minggu ada 2 sapa, setiap hari Rabu ada 3 jam 2, dan pada kalau saya tahu sekarang ini ada hari Senin ada jam 2. Jadi memang dalam setiap waktu itu jemaat-jemaat itu mendoakan jemaat yang lain. Yang didoakan apa? Yang didoakan adalah apa yang dirindukan, yang dikehendaki oleh jemaat itu. Yang didoakan adalah apa ada permasalahan, problema atau pergumulan di dalam jemaat itu. Yang didoakan adalah apa ada jemaat itu yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berduka, dan dalam sukacita juga tetap didoakan. Semua rencana-rencana jemaat ataupun rencana pribadi atau rencana juga semua didoakan. Setiap hari Rabu saya tahu itu, setiap dalam 2 sapa dan juga di waktu yang lain. Yang ingin saya utarakan, selama saya berjemaat atau pada awal-awal saya berjemaat di jemaat ini, dia tahun-tahun kedua saya ikut di dalam jam-jam 2 itu. Dan saya memperhatikan bahwa apa sangat banyak diantara yang didoakan itu sesuatu hal yang kelihatannya sangat sulit untuk menjadi kenyataan. Yang didoakan itu banyak hal yang kemungkinannya sangat sedikit untuk bisa terjadi. Itu yang saya lihat selama ini. Dan banyak, bukan hanya untuk satu pribadi, tidak perlu saya jelaskan semuanya, tapi itulah yang intinya.
bahwa kita mengucap syukur dan membalas semua kebaikan Tuhan. Ibadah juga adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita menganggap ibadah itu sebagai rutinitas, sebagai hal yang biasa-biasa saja. Tetapi kita harus melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita datang berkumpul dalam jemaat berkebaktian, kita harus sungguh-sungguh melakukan. Jangan melakukan kebaktian ataupun ibadah dengan setengah hati, di mana kita duduk saat mendengar firman Tuhan, buka HP, buka chat, buka Facebook, chatting-chatting dengan teman-teman kita. Itu artinya tidak sungguh-sungguh beribadah. Apa yang kita dapatkan dalam ibadah itu tidak ada sia-sia. Kita tidak mengalami damai dan sukacita. Kita tidak menerima berkat Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, tidak ini. Kalau hanya biasa-biasa, bahkan setengah hati, kita melakukan ibadah. Saudara-saudara, ibadah juga adalah sarana komunikasi kita. Ibadah juga. Karena itu dalam ibadah kita ada doa. Hamba Tuhan berdoa, dan jemaat yang duduk juga berdoa kepada Tuhan. Jadi itu adalah sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Ibadah adalah sarana juga, sarana orang-orang percaya menjalin hubungan antar sesama anggota. Di situ ada fellowship. Dengan adanya fellowship ada sharing, ada hubungan yang baik antara sesama. Dengan adanya hubungan yang baik antara sesama anggota, maka kita semakin senang dan kita mau saling mendukung, baik dalam doa maupun dalam hal yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, tiap orang tua harusnya menyadari bahwa tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan jasmani. Kita sebagai orang tua tidak cukup hanya tugas kita untuk memenuhi kebutuhan materi, kebutuhan jasmani anak-anak kita. Saudara-saudara, tidak cukup hal-hal itu untuk membuat anak kita bertumbuh. Tidak cukup hanya materi saja yang kita berikan agar anak-anak itu bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara, sebab tanpa pertumbuhan rohani, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, anak-anak kita tidak akan bertumbuh secara rohani dengan baik. Anak-anak kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, tanggung jawab kita seperti Yusuf dan Maria. Walaupun Yesus itu adalah manusia 100%, Allah 100%, Maria itu tahu siapa Yesus, tetapi tanggung jawabnya sebagai orang tua tetap dia lakukan kepada Yesus. Yusuf dan Maria mengedepankan ibadah, mengajarkan kepada Yesus supaya berumah tangga. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sebagai contoh yang baik bagi anak. Saudara-saudara, sejak kecil kita harus mendorong, kita harus mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lalai dalam tanggung jawab ini sebagai orang tua,
kita tidak melakukan tanggung jawab ini seperti Yusuf dan Maria, tidak menyuruh anak-anak kita ibadah, tidak mencontohkan kepada anak-anak kita betapa pentingnya ibadah, tidak mengajarkan mereka betapa pentingnya ibadah, saudara-saudara, kita nanti akan menuai bagaimana masa depan daripada anak-anak. Karena itu sebagai orang tua, sejak kecil anak-anak itu harus ditekankan untuk beribadah. Anak-anak tidak akan bertumbuh dengan baik kalau mereka tidak beribadah dengan setia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, sejak kecil Maria dan Yusuf mengajarkan teladan akan pentingnya. Saya seringkali kegagalan daripada orang tua zaman sekarang ini, yang gagal menjadi contoh dan teladan bagi anaknya dalam beribadah. Memang dia menyuruh anaknya beribadah, pergi ibadah ke sekolah minggu, tetapi sayangnya tidak diikuti teladan, tidak dicontohkan teladan. Artinya anak itu melihat orang tuanya pergi dengan sungguh-sungguh, dengan setia ke gereja untuk berbakti. Saudara-saudara, contoh yang baik, jika kita mencontohkan yang baik itu, teladan yang baik kepada anak-anak, mereka akan meniru. Perkataan kita kepada anak-anak, kita menyuruh mereka untuk beribadah, tetapi kita tidak mencontohkannya lebih dahulu, maka perkataan kita itu sia-sia. Mereka tidak akan suka-suka menurutinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya kepada Handoko dan Ibu Marinawati Situmorang, perhatikan ini baik-baik. Rafael masih bayi, tetapi tanggung jawab kalian besar. Harus bisa mencontohkan kepada anak dalam hal beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang kedua, saya melihat saudara-saudara bagaimana teladan Maria yang bisa kita contoh dalam hidup kita sebagai orang tua. Yang kedua, tiap orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, pada zaman Yesus, ini pada zaman Yesus sebelum seorang masuk sekolah pada usia 6 dan 7 tahun, itu orang tua yang mengajar anak-anaknya kebenaran. Orang tua bertanggung jawab menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Karena itu jangan heran kalau bagi orang Yahudi, saudara-saudara, karena itu sangat ditekankan kepada orang tua bahwa orang tua harus membacakan, harus menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Orang tua harus menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kepada anak. Orang tua harus meyakinkan anaknya. Ini tanggung jawab daripada orang tua. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, orang tua mereka mengajar mereka tentang kepercayaan mereka kepada Allah. Ini bagi bangsa Yahudi. Karena itu saudara-saudara, orang Yahudi itu sangat kuat itu dalam hal pengajaran hukum Taurat maupun firman Tuhan yang mereka miliki. Bahkan sampai sekarang itu mereka kuat itu. Kenapa? Karena memang dari orang tua. Memang ada kekurangannya juga sehingga mereka sulit untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, orang tua bagi orang Yahudi itu berusaha menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan kepada anak-anak. Bahkan menyuruh anak-anak mereka untuk hafal firman Tuhan. Saya kira kalau kita contoh ini saudara-saudara, satu ayat setiap hari mungkin
anak-anak kita akan lebih banyak ya tahu firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6. Mari buka saudara-saudara. Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Siapa di sini yang mendidik? Orang tua. Karena orang tua yang bertanggung jawab. Memang juga guru-guru sekolah minggu bertanggung jawab, pelayan-pelayan Tuhan bertanggung jawab. Tetapi saudara-saudara, yang paling ditekankan di sini adalah orang tua. Didiklah orang muda, ya, menurut jalan yang dikatakan di sini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dikatakan tidak akan menyimpang dari mana? Pada jalan. Saudara-saudara, banyak anak-anak muda sekarang waktu dia masih muda sudah jauh dari. Mengapa demikian saudara-saudara? Yaitu sumbernya dari awal orang tua kurang mendidik anaknya dengan baik. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada banyak ayat, ya, Ulangan pasal 6 ayat 5, Efesus pasal 6 ayat 4 juga. Kalau kita melihat, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anak, tetapi didiklah mereka sesuai dengan ajaran Tuhan. Kolose pasal 3 21, jangan sakiti hati anak-anakmu. Demikian juga Amsal pasal 22 ini. Adalah kewajiban orang tua mendidik anaknya, tetapi yang terutama adalah mendidik anaknya secara rohani di jalan Tuhan. Tiap orang tua dia harus melakukan itu. Kita melihat saudara-saudara, Maria dan Yusuf mengajarkan serta memberikan pendidikan kepada Yesus sampai berumur 12 tahun. Memang dalam orang Yahudi itu ada tahapan-tahapan. Setelah 12 tahun dia masuk sekolah, ya, orang Yahudi bahkan sampai berumur 30. Setelah umur 30, orang itu baru bisa mengajar. Karena itu Yesus usia 30 baru bisa dia berkhotbah, baru bisa dia mengajar. Karena sebelum usia 30 Yesus tidak bisa mengajar, dan dia sangat patuh dan sangat taat kepada peraturan daripada orang Yahudi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, Tuhan memerintahkan kita untuk secara berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita pada waktu duduk dalam perjalanan, pada waktu berbaring, dan pada waktu bangun. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, adalah kewajiban kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, tetapi yang terutama adalah mendidik anak-anak kita secara rohani di jalan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya anak-anak diajarkan akan pendidikan yang baik, termasuk pengajaran akan firman Tuhan, sehingga anak-anak kita dapat bertumbuh dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga, tiap orang tua bertanggung jawab memberikan perhatian yang baik terhadap anak-anaknya. Kita melihat di sini saat Yusuf dan Maria kehilangan Yesus, ya, dalam perjalanan pulang setelah merayakan Paskah di Yerusalem, ayat 45 sampai dengan 46. Mereka setelah mengetahui Yesus tidak bersama dengan mereka, mereka sudah pulang dari Yerusalem seperjalanan 1 hari jauhnya, tetapi Yesus tidak bersama dengan mereka. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Mereka mencari Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Bahkan katanya 3 hari perjalanan mereka sampai ke situ mencari Yesus. Sampai Yesus ditemukan. Dan Yesus berada di bait Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu adalah satu bentuk perhatian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menggambarkan bahwa Yusuf dan Maria sangat memperhatikan Yesus. Bentuk perhatian seperti inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita orang tua.
Sebab kebanyakan dari anak-anak sekarang yang rusak dalam pergaulan hidup mereka, salah satu alasannya karena mereka kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini banyak yang kita temukan ya dalam kehidupan saat ini. Banyak anak-anak muda yang jauh dari Tuhan. Masalahnya adalah karena orang tua tidak memberikan perhatian. Saudara-saudara, bagaimana orang tua ketika anaknya misalnya nggak pulang malam? Anaknya pergi dari rumah tapi nggak pulang malam. Dia nggak tahu kemana anaknya, tetapi dia pulas tidur. Apakah orang tua seperti ini memberikan perhatian kepada anaknya? Kalau orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya, ketika anaknya tidak pulang jam 9, jam 10, dia pergi untuk mencari anaknya. Dia berusaha untuk mencari anaknya. Dia berusaha menghubungi anaknya lewat telepon. Dia berusaha untuk mencari tahu anaknya kepada orang-orang yang dekat dengan anaknya. Supaya dia dapat memastikan keadaan anaknya apakah baik atau tidak, dan menyuruh anaknya pulang. Saudara-saudara, saya ingat dulu bapak saya kalau di kampung kan itu ada layar tancap. Tahu layar tancap, saudara-saudara? Pak Tambunan itu tahu layar tancap. Di zaman saya itu layar tancap memang suatu tontonan yang sangat asik. Di zaman saya, zaman sekarang itu udah nggak mungkin, udah jadul, ya. Sudah tidak mungkin itu. Tetapi di zaman saya itu sangat nikmat, saudara-saudara. Di kampung saya itu bisa dikatakan seringkali layar tancap itu ada. Itu biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Kalau ada misalnya pesta perkawinan, ya kan. Kalau ada juga acara-acara dari perusahaan-perusahaan iklan, ya, itu dibikin layar tancap. Itu biasanya malam minggu, ya, ataupun besoknya libur, malam-malam di mana besoknya libur itu. Saya dan teman-teman saya ingat masih SMP saya itu, saudara-saudara, itu ada layar tancap, kami itu jalan kaki kurang lebih sekilo, ya 2 kilo perjalanan. Gitu. Ya, setelah selesai ini jam 12, itu bapak saya jalan malam-malam itu jam 12, itu kakeknya Doko. Jalan mencari saya. Saudara-saudara, saya kaget. Saya tanya, kenapa bapak mencari saya? Apa dia bilang? Gara-gara tahu saya nggak bisa tidur. Saudara-saudara, tadi malam ini saya renungkan firman Tuhan ini. Benar-benar bapak saya memberikan perhatian. Dia sungguh-sungguh memperhatikan saya. Dia tidak mau saya kenapa-kenapa di luar sana. Dia nggak bisa tidur, dia cari, dia jalan kaki sudah. Padahal dia sudah capek seharian. Saudara-saudara, waktu itu ya, mama saya memang masih ada. Mama saya bilang kepada saya, itulah Pak. Karena saya anak bontot, anak paling kecil, dia itu sangat memperhatikan. Karena itu saudara-saudara, kalau saya nggak pulang malam selalu risau, nggak bisa tidur. Tetapi kalau saya sudah pulang, baru dia pulas. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya memahami bagaimana Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Ketika anaknya Yesus, mereka pulang dari Yerusalem, ya, di perjalanan, ketika mereka melihat Yesus tidak ada, hati mereka pastilah, ya, di mana Yesus? Kemana dia pergi? Tanggung jawabnya kepada Tuhan Allah sebagai orang tua untuk menjaga, merawatnya. Ya, bagaimana? Bagaimana kalau Yesus kenapa-kenapa di jalan? Misalnya ya diterkam singa ataupun harimau dan sebagainya. Memang Maria ya ini menyimpan hal ini, ya. Dia tahu itu sebenarnya bahwa Yesus itu adalah firman menjadi daging. Karena memang sebelum Maria mengandung sudah ada firman Tuhan kepadanya bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Mesias, anak Allah. Tetapi tetap aja sebagai orang tua, Maria merasa kuat. Ini bentuk perhatiannya
sebagai orang tua kepada anaknya secara daging. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengajak kita untuk buka Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ya, ayat 9. Perhatikan saudara-saudara, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman-Mu. Dengan sedalam hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara-saudara, sebagai orang tua kita, dengan apa yang kita menjaga anak-anak kita supaya kelakuannya baik? Bukan dengan rotan, saudara-saudara, bukan dengan pukul-pukul, bukan dengan lidi, bukan dengan amarah, tetapi dengan menjaganya sesuai dengan dikatakan di sini, saudara-saudara, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Saudara-saudara, orang muda bisa berkelakuan baik, orang muda bisa mempertahankan perbuatannya yang baik, saudara-saudara, bukan dengan kehebatannya. Dan orang tua juga bisa membuat anak-anaknya berkelakuan baik, bukan dengan besi, bukan dengan rotan dan sebagainya, tetapi dengan firman. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang tua, baiknya untuk mengajar firman Tuhan sebagai bentuk perhatian yang sungguh kepada anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang keempat, ya kita cepat-cepat yang terakhir, orang tua bertanggung jawab memberikan pengasuhan kepada anak. Kalau kita melihat, saudara-saudara, akhir dari kisah Maria dan Yusuf dalam bacaan ini, setelah mereka mendapati Yesus kembali di Yerusalem, mereka membawa pulang kembali Yesus ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup bersama dengan Yusuf dan Maria, orang tuanya, dan dalam pengasuhan ya mereka. Yesus tetap dalam pengasuhan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penting sekali untuk dipahami bahwa tiap orang tua bertanggung jawab memberikan pengasuhan pada anak-anaknya. Saudara-saudara, jangan habiskan energi kita sebagai orang tua ribut-ribut di dalam rumah tangga. Jangan, ya. Mari, ya, habiskan waktu-waktu kita, isi waktu-waktu kita untuk anak, untuk keluarga. Saudara-saudara, banyak ya orang tua yang tiap hari ini berantem, ya. Habis energinya, habis waktu. Buat apa? Ya. Mari, ya, saudara-saudara, sebagai orang tua, mari gunakan waktu-waktu itu untuk mengasuh anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, memang ya, kalau keluarga yang sering ribut, sering berantem memang gak aneh, ya, gak enak. Saudara-saudara, saya pernah baca Amsal ini. Lebih baik kita tinggal di suatu rumah daripada hidup bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Saudara-saudara, saya ketika baca itu, saya renungkan, lebih baik tinggal di suatu rumah. Suatu rumah kan panas luar biasa, pengap. Tapi lebih baik katanya di situ daripada hidup bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Memang saudara-saudara nggak nyaman hidup kita kalau kita bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan. Kita pulang ke rumah bagaimana? Kita berada di rumah bagaimana? Sebentar misalnya bertengkar. Habis waktu kita, habis energi kita, sementara anak-anak kita tidak berhati. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Yusuf dan Maria. Saya melihat saudara-saudara, keluarga ini Yusuf dan Maria hampir tidak pernah bertengkar antara suami dan istri. Saudara-saudara, di sini kita masih banyak keluarga-keluarga muda, Handoko yang masih muda, ya, janganlah suka bertengkar dengan pasangan. Khotbah minggu yang lalu, keluarga bahagia, keluarga yang mencari apa? Perdamaian. Ya, keluarga yang mencari perdamaian. Kalau kita sebagai suami utamakan perdamaian, apapun masalah komunikasi, pasti semuanya akan berakhir. Sebagai istri tunduk kepada suami, bukan memerintah suami. Sebagai suami mengasihi istri, bukan menyakiti istri. Kalau hal ini kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita, saya yakin keluarga kita akan bahagia. Fokus kita kepada anak akan tetap. Tetapi kalau sering bertengkar, sering ribut, maka
waktu kita kepada anak, fokus kita kepada anak akan bertambah. Karena itu sebagai orang tua, hari ini kita diingatkan, kita belajar dari Yusuf dan Maria. Ya, mari saudara-saudara menunjukkan teladan yang baik ya sebagai orang tua kepada anak-anak. Penutup ya, pada akhirnya Yesus bertumbuh dengan baik menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Itu dalam ayat 40. Dan padanya ya kasih karunia Allah ada padanya. Bahkan ia bertambah besar dan bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pertanyaan kalau kita melihat ini, kenapa bisa seperti ini? Berarti Yusuf dan Maria sangat melakukan perannya sebagai orang tua dari Yesus. Saudara-saudara, ketika kita mendidik anak dengan benar, kita sedang membangun satu generasi yang benar, satu pribadi yang benar yang sungguh-sungguh mengasihi dan sesama. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya juga masih belajar terus mendidik anak. Kita semua terus belajar mendidik anak. Tidak ada ya pernah berhenti untuk mendidik. Tapi yang penting saudara-saudara, mari kita berusaha untuk melakukan ya kewajiban kita, tugas kita sebagai orang tua kepada anak. Mari kita contoh dan teladani Yusuf dan Maria, di mana Yusuf dan Maria dengan baik mengasuh Yesus, mendidik Yesus, memberikan ya pengajaran-pengajaran kepada Yesus, baik dalam hal ibadah maupun dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sebagai orang tua mari minta ya kepada Tuhan, mari minta pertolongannya agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa mendengarkan dan merenungkan ini tentang keluarga Yusuf dan Maria, tanggung jawab orang tua. Terima kasih Bapak, lewat keluarga Yusuf dan Maria, tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anaknya sungguh kami lihat nyata. Biarlah kami sebagai anak-anakmu, sebagai keluarga-keluarga bisa meneladani, bisa mencontoh kehidupan Yusuf dan Maria, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua. Terima kasih Pak, berkati anak-anakmu yang hadir pada saat ini. Biarlah kami sungguh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang sungguh mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak. Berkatilah keluarga kami. Terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita langsung untuk melakukan penyerahan anak. Mohon Tuhan yang memimpin kami, mohon Tuhan yang memberkati, sehingga hamba-Mu yang melakukan tugas ini boleh menjalankannya dengan baik. Berkati keluarga ini, berkati Rafael, Tuhan memimpin kehidupan. Terima kasih Pak, dalam namanya kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berhimpun di sini di hadirat Allah Bapa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kan anak ini kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Ya. Maukah saudara berdoa untuk anak ini dan berdoa bersama-sama dengan dia? Maukah saudara-saudara mendidiknya dengan setia dalam ajas pengajaran Kristen? Maukah saudara-saudara mengajar dia membaca firman Tuhan dan berdoa seraya mau memimpin dia kepada suatu kehidupan yang suci? Ya. Maukah saudara-saudara menjadi teladan bagi anak ini dalam suatu kehidupan kebaktian seperti patut bagi orang tua? Ya.
Maukah saudara-saudara berusaha sekuat tenaga dengan segala akal dan budi untuk membawa anak ini kepada pengenalan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari berdoa. Aku mempersembahkan Rafael Nainggolan kepada Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memelihara engkau dan menjadikan engkau dewasa di bawah pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Kiranya sejak kecilmu Tuhan memanggil engkau untuk pekerjaannya dan memakai engkau untuk menyatakan kemuliaannya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami percayai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami semua bersyukur kepadamu atas anak ini. Engkau mengaruniakan kepada keluarga kami, Bapak Handuk dan Ibu, seorang anak laki-laki untuk menjadi tanggung jawab mereka, untuk mereka besarkan, untuk di bawah asuhan mereka. Tuhan, kami sungguh menyerahkan sampai selamanya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya langsung biar ini selesai akan menyerahkan surat surat penyerahan anak kepada keluarga kita, Bapak Handoko. Surat penyerahan anak tanggal 17 Februari 2022 telah lahir di Jakarta. Tanggal 26 Juni 2022 di Gereja Baptis Independen Indonesia Keranji, Bekasi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus telah diadakan penyerahan anak yang bernama Rafael Nainggolan, anak dari ayah Handoko Nainggolan dan ibu Marinawati Situmorang, yang menyerahkan pendeta Simon Nainggolan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya dan atas mereka ia memberkati mereka. Markus pasal 10 ayat 14 sampai 16. Bekasi 26 Juni 2022. Atas nama Gembala Sidang Gereja Baptis Independen Indonesia Keranji, Pendeta Simon. Terima kasih Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, langsung aja kita serahkan hadiah-hadiah. Saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah memberikan hadiah-hadiah bagi anak kita Rafael pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, sebagai perwakilan dari jemaat, saya minta Ibu Tambunan untuk menyerahkan hadiah-hadiah ini dari jemaat, ya. Bapak Ibu Nainggolan, Bapak Handoko, ini ada hadiah untuk Rafael, ya, bukan untuk orang tua. Jadi jangan dipakai orang tua, ya. Ini untuk anak-anak, ya. Untuk Rafael, ya. Ini untuk Rafael, kebutuhan Rafael, ya. Oke, Satu aja. Ibu Tambunan akan simbolitas aja, ya. Oke, perlu foto? Baik, acara